Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat kelas 9G. Semoga hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teks rekon dan teks sejarah. Mohon untuk disimak ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ananda telah menganalisis informasi mengenai teks rekon dan perbedaannya dengan teks sejarah melalui tayangan video yang disimak. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas satu persatu apa yang sudah Ananda kerjakan. Namun sebelumnya, seperti kita ketahui mengenai teks rekon dan teks sejarah, yakni teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan maksud untuk memberi informasi dan menghibur pembaca. Artinya, teks rekon di sini ini merupakan rekonstruksi dari sejarah. Ada unsur kesejarahannya, namun dituliskan atau diceritakan kembali menjadi sesuatu hal yang lain. Selanjutnya, teks sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah tentunya. Teks ini sering digunakan untuk menemukan asal-usul dari suatu benda atau perkembangan terjadinya peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Nah, pada hakikatnya, teks sejarah ini tidak bisa diubah atau tidak bisa diimajinasikan, seperti itu. Lalu, Ananda telah menyimak video mengenai perkembangan sejarah alat komunikasi. Ada sebuah pertanyaan pemantik, ada 3 hal pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah tayangan tersebut berdasarkan fakta? Jelaskan fakta yang terdapat pada tayangan tersebut. Nah, menurut Ananda semua, apakah tayangan tersebut berdasarkan fakta? Ya, tepat sekali. Tayangan tersebut berdasarkan fakta, yakni terdapat fakta dari perkembangan alat komunikasi. Selanjutnya, apakah tayangan tersebut berisi sejarah? Jelas sekali ya. Tayangan tersebut berisi sejarah. Sejarah apa yang dimuat dalam tayangan tersebut? Yakni sejarah tentang alat komunikasi yang dimulai dari sebelum prateknologi menjadi teknologi. Selanjutnya, apakah tayangan tersebut berupa representasi teks sejarah? Tentu, tayangan tersebut mewakili teks sejarah. Artinya, tayangan tersebut bisa dikategorikan juga sebagai teks sejarah. Karena, yang pertama, tayangan tersebut tidak memiliki tokoh. Tidak ada unsur-unsur imajinasi yang dibuatkan dalam tokoh yang dimunculkan dalam dialog. Seperti itu. Selanjutnya, Ananda diminta untuk menonton sebuah film animasi atau menyimak sinopsis dari film animasi. Nah, setelah Ananda simak film animasi tersebut atau membaca sinopsisnya, apakah tayangan tersebut berdasarkan fakta? Ya, jelas ya. Tayangan film animasi atau sinopsis film animasi Battle of Surabaya ini berdasarkan tentang fakta. Fakta yang terdapat pada tayangan tersebut yakni mengenai sejarah pertempuran Surabaya. Nah, apakah tayangan tersebut berupa representasi teks sejarah atau cerita sejarah? Nah, ketika ditanya merupakan representasi teks sejarah atau cerita sejarah, maka Battle of Surabaya dalam bentuk animasi ini merupakan cerita sejarah atau rekonstruksi sejarah atau biasa disebut sebagai rekon. Mengapa? Karena meski berdasarkan dari fakta sejarah, namun ada unsur imajinatif lain, yakni ketika dimuat menjadi imajinasi atau ketika dimuat menjadi animasi, lalu adanya unsur visualisasi, maka teks ini dinamakan sebagai rekonstruksi sejarah. Nah, karakteristik teks rekon secara umum yakni ada beberapa hal. Yang pertama merupakan tulisan naratif. Yang kedua berisi fakta atau bersifat faktual. Jika dijadikan imajinatif tetap berdasarkan fakta. Yang ketiga menceritakan peristiwa pada masa lalu. Yang keempat disusun secara kronologis. Yang kelima sifatnya menghibur. Yang keenam memberi informasi masa lalu. Dan yang ketujuh berbagi pengalaman. Nah, untuk teori-teori yang terdapat pada penjelasan ini boleh Ananda catat ya. Selanjutnya,
Perbedaan teks cerita sejarah atau rekon dan teks sejarah itu apa sih? Nah, ada beberapa hal yang membedakan antara rekon dan teks sejarah. Dilihat dari aspek tokoh, teks rekon ini biasanya berdasarkan tokoh nyata tetapi bisa menjadi tokoh imajinatif. Sementara teks sejarah itu hanya berdasarkan tokoh nyata. Yang kedua, berdasarkan aspek isi, rekon berbasis cerita nyata yang dikembangkan dan banyak menyelipkan atau mengandung kejadian imajinatif. Sementara teks sejarah isinya jelas, hanya berdasarkan fakta. Lalu aspek sumber. Pada aspek sumber cerita rekon, yakni merupakan cerita nyata atau sumbernya sumber nyata. Lalu teks sejarah pun sumbernya merupakan dokumen sejarah atau tokoh-tokoh relevan atau yang biasa kita sebut sebagai sejarawan. Lalu pada aspek fungsi, cerita rekon ini sebagai karya sastra untuk seni menghibur, sementara cerita sejarah sebagai dokumen sejarah dan bisa juga dijadikan sebagai data ilmiah. Lalu selanjutnya kita tiba pada pertanyaan nomor 3 mengenai gambar-gambar yang Ananda perlu menganalisis gambar-gambar tersebut termasuk rekon atau termasuk sejarah. Kita mulai dari gambar yang pertama, yakni mengenai poster sang pencerah. Gambar poster sang pencerah merupakan rekon. Sang pencerah ini berisi film yang mengangkat kisah dari tokoh besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hidup di tahun 1800-an. Nah, mengapa disebut rekon? Karena pada film ini mempresentasikan cerita sejarah dalam bentuk lain yang divisualisasi yang adanya unsur-unsur lain yang memungkinkan menjadi sebuah rekonstruksi sejarah. Selanjutnya, gambar poster Soekarno. Gambar poster Soekarno ini merupakan rekon. Nah, meskipun berlandaskan peristiwa sejarah, film ini tetap mengandung elemen fiksi untuk memperkaya cerita dan membuat penonton lebih terhubung dengan tokoh Soekarno. Beberapa adegan atau dialog mungkin diadaptasi atau bahkan dikarang untuk tujuan dramatisasi. Tujuan utama film ini adalah untuk menginspirasi dan memberikan gambaran yang lebih personal tentang sosok Soekarno kepada penonton, terutama generasi muda. Film ini lebih bersifat edukasi melalui hiburan daripada menjadi sumber sejarah yang komprehensif dan akurat. Nomor selanjutnya ada gambar poster Kadet 1947. Gambar poster ini pun termasuk rekon karena merupakan rekonstruksi sejarah gitu ya. Nah, film Kadet 1947 ini lebih fokus pada narasi yang kuat dan karakter-karakter yang menarik daripada memberikan gambaran yang sepenuhnya akurat secara historis tentang setiap detail peristiwa. Meskipun berlandaskan peristiwa nyata, film ini tetap mengandung elemen fiksi untuk memperkaya cerita dan membuat penonton lebih terhubung dengan karakter-karakternya. Yang selanjutnya mengenai gambar poster perburuan. Lagi-lagi, gambar poster perburuan merupakan rekon. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Pramudia Anantatur yang mengangkat latar belakang sejarah Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun berdasar pada peristiwa sejarah, film ini tetap memiliki unsur fiksi dan interpretasi kreatif dari sutradara. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kisah yang menarik dan mendalam, serta memberikan gambaran tentang suasana dan konflik yang terjadi pada masa itu. Selanjutnya ada novel Laut Bercerita. Gambar novel Laut Bercerita ini lagi-lagi merupakan rekon atau historical fiction. Meskipun novel ini berlatar belakang peristiwa sejarah yang nyata, yaitu peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada masa Orde Baru, novel ini tetap memiliki unsur fiksi yang kuat. Karakter-karakter dalam novel, plot cerita, dan dialog-dialognya adalah hasil imajinasi penulis Lea S. Chudori. Novel ini merupakan interpretasi pribadi Lea S. Chudori terhadap peristiwa sejarah yang ia alami dan saksikan. Pengalaman pribadi dan sudut pandangnya sebagai seorang saksi sejarah sangat memengaruhi cara ia menyusun cerita dan menggambarkan karakter-karakternya. Lalu
The Dark Forgotten Trail lebih tepat dikategorikan sebagai film dokumenter sejarah daripada rekon. Film ini didasarkan pada riset mendalam terhadap catatan sejarah, dokumen-dokumen, dan artefak terkait Kepulauan Banda. Tujuan utama film ini adalah untuk menyajikan fakta-fakta sejarah yang akurat dan komprehensif tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kepulauan Banda, seperti perebutan kekuasaan atas rempah-rempah, pembantaian massal, dan perbudakan. Film ini menggunakan banyak sumber primer seperti peta, lukisan. Film ini menggunakan banyak sumber primer seperti peta kuno, lukisan, dan wawancara dengan ahli sejarah untuk mendukung narasi sejarah yang disajikan. Adapun contoh novel rekon lainnya ada ini ya. Ada contoh-contoh novel rekon lainnya. Lalu selanjutnya contoh teks sejarah. Ada beberapa hal contoh teks sejarah. Sebetulnya contoh teks sejarah ini jarang sekali ya yang difilmkan dalam arti sejarah murni di Indonesia. Jadi kebanyakan difilmkan oleh luar negeri. Nah, ada beberapa jenis teks rekon, yakni ada teks rekon pribadi. Teks rekon pribadi adalah cerita ulang yang memuat kejadian di mana si penulis tersebut langsung dalam cerita tersebut. Nah, ini teks rekon pribadi ini contohnya biografi atau autobiografi yang ditulis oleh diri kita sendiri. Yang kedua, ada rekon faktual atau informasional adalah cerita ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada rekon imajinatif adalah cerita ulang faktual yang dihayalkan, yang diceritakan dengan lebih detail sehingga pembaca bisa membayangkan bagaimana proses ceritanya secara langsung. Nah, rekon imajinatif ini biasanya dimunculkan pada novel, pada film yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu unsur teks sejarah itu meliputi sumber, pesan, saluran media, atau tujuan atau dampak. Nah, mengenai teori ini boleh Ananda tulis ya. Berikut pun dengan teori pada jenis teks rekon boleh Ananda tulis. Jadi ada beberapa hal yang perlu Ananda tulis ya. Yang pertama mengenai karakteristik teks. Yang kedua perbedaan teks cerita sejarah rekon dan teks sejarah. Yang ketiga jenis teks rekon, dan yang keempat unsur teks sejarah. Lalu selanjutnya masih pada kelompok yang sama, silakan Ananda membuka dokumen pada QR code berikut, lalu dibaca teksnya, dijawab pertanyaannya dengan membuat tabel pada buku tulis masing-masing. Jadi meskipun dikerjakan oleh pasangan, oleh kelompok, namun semuanya menulis ya. Jawaban boleh sama dengan pasangan kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan, terima kasih.